harus kita selepet. Sorry ya. Mundur Pak Wib, mundur Pak Wib. Halo, selamat sore pemirsa dan juga hadirin terhormat. Selamat datang di special event menuju debat calon presiden 2024. Seru sekali ya, Seru mendengar sorak-sorainya. Luar biasa ya, malam hari ini kita akan menyaksikan sebuah debat yang secara topik ataupun tema ini kayaknya banyak sekali masyarakat yang ingin ketahui kira-kira ide ataupun mungkin Gagasan, visi misi, betul sekali. Atau mungkin juga serangan-serangan. Itu yang kayaknya bikin setiap debat menjadi spicy ya, Betul, menjadi spicy. lebih menarik. Dan panas serta menarik tentunya. Betul sekali, saya Wiki Adrian. Dan saya Fani Imaniar, hari ini kita berdua akan memandu jalannya acara menuju debat presiden atau debat para presiden yang ketiga. Membahas terkait dengan tema keamanan, pertahanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik dan juga politik luar negeri. Saya minta kembali aplausnya teman-teman semua yang sudah bersama kita sore hari ini. Baik, Fani dan juga teman-teman yang ada di studio pada saat ini, 3 calon presiden katanya sih ini sudah siap sekali ya. Sekali lagi untuk beradu ide dan gagasan di debat ketiga nanti yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Nah, para pendukung paslon yang sudah hadir di MNC Conference Hall ini juga tampaknya nggak sabar nih ya. Betul tentunya. Karena kalau misalnya melihat bagaimana pembicaraan, kemudian juga suara-suara di luar dalam 2 minggu terakhir ini bahkan Wiki membahas, memanaskan bagaimana jalannya debat ketiga. Kita lihat apa saja yang akan muncul dari pikiran baik Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto serta tentunya Ganjar Pranowo malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan lihat bagaimana situasi di beberapa lokasi, tepatnya di Istora Senayan Jakarta tempat dilaksanakannya debat ketiga hari ini. Sudah bersama kami rekan-rekan. Ada Aya Nufus serta Kevin Pakan dan juga Yasmin Atania di masing-masing tempat. Halo rekan-rekan, Kevin dan Yasmin, kemudian juga ada Aya Nufus. Selamat sore teman-teman, seperti apa? Sore. Kita ke Aya dulu ya, Oke, baik. Aya dulu. Baik. Ladies first. Oke. Oke, kita ke Aya Nufus terlebih dahulu. Aya mungkin bisa digambarkan gimana nih persiapan dalam debat atau jelang debat malam hari ini? Baik, selamat sore Fani, Wiki dan juga pemirsa. Saya akan langsung tunjukkan seperti apa persiapan menjelang debat Capres-Cawapres di Pilpres 2024 yang akan mempertemukan ketiga pasangan calon presiden untuk kedua kalinya dalam satu panggung untuk mengadu di ide dan juga gagasannya nanti malam tepatnya pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk persiapan sendiri ini sebenarnya sudah dilakukan sejak kemarin, namun untuk memastikan kematangan dari debat ketiga ini
Persiapan juga tadi sudah dilakukan sejak pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, yang mana dimulai dari cek sound, kemudian juga cek speaker, mikrofon untuk memastikan semuanya secara teknis berjalan dengan lancar. Kemudian juga tadi sempat dilakukan gladi bersih, gladi terakhir, persiapan terakhir untuk moderator, yang mana moderator kali ini yakni Anissa Dasuki dan juga Aryo Hadi yang merupakan senior jurnalis dari MNC Media. Kemudian juga ada persiapan terakhir untuk MC of Air, yakni ada Desvita Bonida dan juga ada Herjuno Syaputra yang nantinya akan menjadi MC dan memandu acara sebelum debat dilangsungkan. Kemudian juga kalau kita melihat panggung ini tidak banyak sebenarnya perbedaan dari debat-debat sebelumnya. Namun jika Anda bisa melihat di layar kaca, pemirsa, Fani dan juga Wiki, untuk panggung bagi paslon ini sendiri disediakan 3 podium, di mana di belakangnya ini ada masing-masing layar yang lebar. Kemudian juga disediakan kursi, yang mana ini ada 2 kursi untuk capres dan juga cawapres nantinya mendampingi pada saat debat dilakukan. Dan sama juga dengan debat-debat sebelumnya, di mana untuk para pendukung paslon ini diperbolehkan untuk masuk, dan untuk susunan bangkunya juga masih persis dengan debat sebelumnya, yakni mengelilingi panggung begitu. Dan untuk kapasitasnya sendiri juga masih 75 pendukung dari masing-masing paslon yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Dan untuk panelis sendiri ini letaknya ada di sebelah kiri dari panggung, dan untuk letak dari moderator sendiri ini berada di depan dari ketiga paslon nantinya akan beradu ide dan juga gagasannya. Dan juga untuk formatnya sendiri, sementara untuk formatnya sendiri begitu Fani dan juga Piki dan juga pemirsa, ini masih sama dengan debat sebelumnya, yang mana ini terdiri dari 6 segmen nantinya, mulai dari pemaparan visi misi, kemudian juga program masing-masing pasangan capres dan juga cawapres, kemudian juga pendalaman visi misi, hingga program melalui pertanyaan panelis dan juga tanya jawab antar capres serta pernyataan penutup, yang mana memang masih sama waktunya, yakni berdurasi sekitar 150 menit dan dengan perincian 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Dan kita nanti tentunya akan sama-sama melihat seperti apa jalannya debat yang tidak banyak perbedaannya dengan debat-debat sebelumnya. Namun kalau kita melihat dari sisi moderatornya sendiri begitu pemirsa, Fadi dan juga Wiki, ini ada sedikit perbedaan di mana nantinya moderator ini berhak untuk memperluas lagi pertanyaan dari panelis dari yang sebelumnya sangat bertemplate begitu ya. Nanti untuk moderator ini sendiri diperbolehkan untuk memperjelas apabila ada pertanyaan yang membingungkan, seperti contohnya akronim atau singkatan yang harus diperjelas karena sebelumnya ini sempat menimbulkan polemik di masyarakat. Fani, Wiki. Baik, menarik sekali ya. Nah, kita tunggu ya seperti Betul. apa jalannya debat dan skema baru. Terima kasih Ayah, kita akan menuju ke Kevin dan juga Yasmin yang saat ini sedang berada di titik lain di Istora Senayan, Jakarta. Silakan teman-teman. Iya, selamat sore Wiki, Fani dan juga pemirsa. Iya, Saya bersama benar-benar. Kevin Pakan nih di Halo, area luar Istora iya. Senayan, Jakarta. Kalau dilihat tadi ya dari Wiki sama Fani di studio kayak meriah banget gitu ya. Betul, Yasmin, ya. meriah sekali. Ini di gak sini kalah ya. juga meriah nih di Istora Senayan Yasmin pada saat ini. Kevin dan Iya. juga pemirsa, Fani dan juga Wiki, biasanya area Iya. Istora Senayan ini dijadikan lokasi penyelenggaraan Betul. badminton atau konser-konser. Iya. Tapi untuk saat ini akan digelar debat ketiga. Cukup berbeda Pilpres, ya. betul. Tapi vibes-nya masih kerasa asik Iya. juga kan di sini ya. Sebenarnya nih tadi kalau aku kesini ya Yasmin ya pengennya tuh tadi maunya main badminton. Tapi ternyata harus live debat di sini. Live debat di sini, Iya. nggak apa-apa. Aduh, nggak apa-apa ya. 5 tahun sekali Kevin, jadi Nggak apa-apa. aman-aman ya. Nah, untuk di area luar Istora ini tempat saya melaporkan pemirsa, jadi Iya. ini merupakan lokasi masuk ya para carpet ya? Betul, red carpet para capres cawapres yang nanti akan adu gagasan dalam Pilpres Betul. ketiga ini, bisa dilihat tuh di sini. Iya. Ini ada tim dari keamanan KPU Jaga Saksana yang Iya, memang sudah iya. standby sejak tadi untuk menjaga keamanan dan juga keberlangsungan pelaksanaan debat nanti. Padahal Betul debat sekali, masih Yasmin. 3 jam ya Kevin ya. 3 jam lagi, tapi kalau dilihat ya ini Yasmin dan juga Wiki dan Fani ada di studio. Ini sebenarnya penjagaan juga tetap dilakukan secara ketat ya. Betul, Tadi sangat ketat berdasarkan sekali. informasi dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya ada sekitar 3.000 lebih Betul. personel gabungan yang nantinya akan mengamankan jalannya debat ketiga pada hari ini. Pada hari ini kita juga kami lihat
pemirsa sudah ada dari pihak kepolisian memantau seperti Betul. apa keamanan dan juga kesiapan nanti menjelang debat yang akan dimulai pada pukul 7 malam. Iya. Tapi memang sudah sangat siap untuk melaksanakan debat kali ini ya Kevin ya. Waduh, tapi semoga nih cuaca di sini mendukung ya, walaupun Mendukung, betul. sekarang agak-agak mendung Mendung gimana. cuacanya, semoga nanti malam ini cuacanya akan Iya. cerah sehingga euforia atau antusiasme dari para pendukung paslon nanti akan datang juga tetap semangat gitu ya Kevin ya. Pastinya dong. Nah ini sekarang Betul. kalau pemirsa lihat di rumah nih ya, ini ada penjagaan dari pihak keamanan KPU yang nantinya akan menerima dan juga menyambut begitu ya, Iya. para ketiga pasangan capres baik dari 01, 2 dan 3 yang mana nanti akan diarahkan begitu kepada di red carpet yang ada di depan layar saat ini seperti Ya, yang betul Fani dan sekali. Vicky lihat. Ada Ini siapa ya? ada yang kita kenal di sini nih. Udah lagi siapa ngumpul-ngumpul aja nih. ini? Ini adalah Aduh. rekan-rekan juga. Rekan-rekan kita juga ya? Betul, para presenter dari Ayus Media Group. Ada Mas Rizky Hasan, halo tanya aja. Mas. Ada Halo. juga Kak Lisa di Kasyafa dan juga Mas Kak Syafa, Mas Dede. Dede, Bisa dilihat waduh. dong, ini udah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng. Udah ada Betul, bareng kita betul. di sini ya. Kita Tanya-tanya tanya-tanya ya. ya. Kira-kira Gimana nih? mereka mau tanya apa nih bagi para capres 1, 2, 3 Betul. nanti akan datang ke sini. Iya. Kasih bocoran sedikit boleh kan? Boleh, kita ke siapa dulu nih, Vin? Dari Mas Kira-kira. Rizky boleh Mas dong. Rizky nih, Iya, gimana Mas nih Mas? Rizky. Akan menyambut para paslon ya jelang debat nanti. Oke, nggak Abdul kalau kita nggak nanya apa kabar dulu kali ya. Oke. Apa kabar, kemudian persiapannya kan pasti tiap paslon punya persiapan yang berbeda-beda. Pemirsa juga ingin tahu kan persiapannya ada juga gitu. Katanya juga ada yang habis potong rambut, siapa itu? Nah nanti lihat aja pemirsa gitu. Iya. Sebagai surprise nanti ya Mas ya. Untuk Kak Risa sendiri gimana nih Kak menjelang debat nih? Persiapan menjelang debat sama mungkin seperti paslon-paslon yang lainnya mempersiapkan mental. Kalau misalkan paslon mempersiapkan mental untuk debat, kalau kami presenter mempersiapkan mental untuk bertemu dengan iya, paslon-paslon nantinya tentu. Make up juga, outfitnya juga ya harus kece, tetap ya nggak boleh kalah sama para paslon ya. Terus Kak Syafa nih gimana Kak Syafa? Ya, persiapannya tentu kita juga belajar mengenai apa tema debat untuk malam hari ini yang juga akan kita kupas, akan kita bahas dan akan kita wawancara juga biasanya nanti sebelum dan juga setelah debat berlangsung malam nanti. Oke, ini sekarang Mas Gede nih udah beberapa kali ikut ya kayaknya. Hey, dari memantau debat 1, 2, 3 ikut 3 ikut terus. lagi nih. Ini udah cukup hatam lah kira-kira. Betul, kira-kira. Nih, Mas Gede gimana, Mas? Apa nih nanti? Kalau hari ini saya lebih cukup casual aja ya. Ngelihat karena tadi saya dapat bocoran ada penampilan baru dari salah satu cawapres nantinya. Nah kita akan tanya nih, penampilan barunya ini merupakan syarat tertentu, apakah mengandung pola komunikasi yang di dalamnya? Nah kita nanti akan tanya sama-sama dan mungkin nanti kita juga akan tanya kali ya, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, ya kan? Kepada paslon capres dan cawapres nantinya. Dan yang menarik biasanya kostum yang dikenakan oleh para capres saat debat. Iya. Oke, terima kasih ya kakak-kakak. Kakak senior semua, luar semangat biasa. nanti. Udah cantik-cantik, ganteng-ganteng Iya, untuk udah menyambut oke para banget ini ya, Kevin. capres Iya, nanti akan ya. menyambut capres dan juga cawapres Iya. nanti. Oh ya tadi juga kami sempat melihat ya di belakang di ruang Betul. talent. Tadi juga akan ada persembahan dari sejumlah Pengisi acara. Iya, pengisi acara yang luar Tadi ada biasa. yang dari Indonesian Idol tuh namanya siapa tuh? Ada Nabila Takia dan juga Novia Bahmit. Kita saksikan bersama-sama nanti ya seperti apa jalannya debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar pada pukul 7 malam nanti. Iya. Kembali ke studio. Silakan Fani dan Vicky. Baik, terima kasih Kevin dan juga Yasmin. Kemudian tadi sebelumnya ada Aya Novus ya dari Istora Senayan Senayan, Jakarta. Dan sebelum kita ke sesi selanjutnya, Ya. Wiki, mungkin kita akan kasih sedikit bocoran, tidak hanya kepada penonton yang ada bersama kami sore hari ini, tapi juga tentunya kepada pemirsa terkait dengan apa saja yang akan dihadapi oleh baik Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan juga Ganjar Pranowo malam hari ini. Tiga calon presiden akan kembali beradu gagasan dalam debat ketiga yang mengusung tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik di laut maupun darat. Sehingga keamanan Indonesia adalah fondasi bagi kedaulatan dan kesejahteraan rakyat. Dan keamanan ini tak hanya mengenai kekuatan militer, tetapi juga diplomasi yang memegang prinsip perdamaian dunia. Selain itu, sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia berkomitmen untuk terus menjalin kerjasama secara regional dan internasional untuk mengatasi permasalahan bersama, seperti konflik batas negara, pencurian sumber daya laut, perampokan, terorisme, dan perdagangan manusia.
Karena itu, calon pemimpin masa depan Indonesia harus dapat meningkatkan keamanan dan pertahanan untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung dunia. Itu Oke. dia. Luar biasa. Seru sekali. Ini kalau dilihat dari tayangan tadi, ini cukup memberikan kita konteks kira-kira nanti akan apa aja yang kemudian diulik dan juga diperbincangkan pada debat Pilpres nanti malam. Oke, tadi terkait apa? Pertahanan, Ya. keamanan, geopolitik, globalisasi, dan juga politik luar negeri. Ini tema-tema yang kita biasanya pelajari dulu waktu zaman kita kuliah. Iya, tapi sekarang kita kemudian ketahui lagi dan juga bahas lagi gitu ya. Baik, Bersama kalau tadi kan dengan- kita dengerin suaranya nih yang ada di sini gitu ya. Kita pengen ngecek terlebih dahulu kira-kira suaranya seperti apa. Kita akan terlebih dahulu Panggil dari pendukung dari paslon nomor 01 Anies Muhaimin atau Amin. Mana suaranya? Iya. Aduh, ada kentongan, ya ampun. Oh, jadi pengen bakso. Luar biasa, beri tepuk tangan yang paling meriah. Suaranya Oke. sangat terdengar begitu ya dan Betul. juga sangat semangat. Betul. Nah, selanjutnya apakah tidak kalah semangatnya ini ya untuk paslon atau pendukung paslon nomor 02 Prabowo Subianto, mana suaranya? Iya. Dan berikutnya kita juga akan cek pendukung dari Ganjar 03, Pranowo. Ganjar Pranowo. Mentang-mentang di Istora bawanya apa ya namanya, Oh. balon-balon ala mau nonton badminton. Betul sekali. Tapi yang ramai tidak hanya di bawah saja, Wiki. Di Ya. atas panggung juga akan kita ramaikan lagi. Oh, Karena pastinya. selanjutnya saya dan Wiki akan ditemani oleh Cak Lontong dan juga Cak Akbar. Halo Cak. Selamat sore Bapak-Bapak. Ya ampun. Apa kabar? Wiki, sehat Wiki. Sehat Sehat Alhamdulillah. ya. Terima kasih sudah bergabung. Kayak lebaran ya, salam. Iya, yang sehat terima ya, kasih. tapi cuman kurang walafiat aja ya. Kenapa? Kenapa, Cak? Kurang Sehat, walafiat. Ya, tapi kurang Walafiat. Jadi kurang sempurna dong. Oh, ramai sekali rupanya. Boleh. Bukan cuman rame sekali, cuman ramenya berkali-kali ya. Ya, harusnya berkali-kali karena memang ini debat yang ketiga ya berarti. Iya, oke. Saya juga sudah siapkan sih nanti materi. Buat apa? Oh enggak, saya enggak. Ikut debat juga enggak ya? Kita di Iya. sini aja ya Ini meramaikan. temanya ikut sangat nonton bareng. menarik sekali di debat capres yang kedua. Apa? Coba Yaitu kamu tahu nggak mengenai temanya? Keamanan, pertahanan, kemudian hubungan internasional, Ya. geopolitik dan juga politik luar negeri. Luar biasa. Cak Akbar ini kayaknya udah ngikutin banget. Sebelum Wadah. join ke sini kayaknya udah riset Udah banget ya. banyak. Kalau politik Udah luar negeri belajar. menurut Anda gimana? Ah, itu urusan swasta ya, karena kalau di luar negeri itu berarti swasta. Itu sekolah dong. Ini yang betul Benar ya. juga sih ya. Iya. Ya. Tapi berkaitan dengan ini kan pertahanan, keamanan. Nah, Penting memang. Tapi bukan hanya keamanan tapi juga keimanan. Oh, nah, jadi karena harus sama dijaga kayak dua mana? hal ya. Jadi pertahanan dalam kaitan dengan keamanan. Keamanan dan juga Keimanan. keimanan. Apa bedanya nih Pak? Kalau pertahanan berkaitan keamanan itu pertahanan dari serangan musuh. Serangan musuh. Kalau keimanan Pak? Itu pertahanan dari serangan fajar. ini butuh iman Iya. untuk menangkal itu. Itu Iya yang kan? berbahaya. Giliran serangan fajar Bener langsung kan? ya aplausnya. Karena di Butuh musim iman. politik seperti ini serangan fajar lebih berbahaya dari serangan musuh ya. Betul sekali. Ada yang lebih berbahaya lagi. Apa? Kalau musuhnya namanya Fajar. itu serangan musuh sekaligus serangan fajar. Fajar ya. Wah itu repot. Ini memang mengenai pertahanan, Iya. keamanan dan senjata Pak. Penting Nah, sekali. untuk pertahanan alusista. Iya. Dulu kita kan dulu alusio, ini Lucio alusista. itu kan untuk dinyanyikan. Kalau Iya. alusista untuk dimainkan. Mainkan ya. Senjata kan macam-macam Pak. Macam-macam. Senjata Tapi apapun itu ada senjata yang memang khusus untuk laki-laki ada. Ada dong Pak. Ada dong. Senjata api, senjata tajam boleh untuk siapa aja. Itu jenis bentuk senjatanya. Ah. Tapi ada senjata yang khusus hanya untuk laki-laki. Senjata apa Ada, Pak? Senjata makan tuan. Oh karena tuan. Ah, Laki-laki. ada nyonya. Ya kan? Laki-laki. Nah paham, semua paham ya? Iya paham ya. Jadi itu Aduh, hal-hal yang harus iya, kita iya. paham. Kadang-kadang yang kecil-kecil itu nggak besar loh. Memang, Ya kan? memang Cak. Nggak maksudnya. Aduh. Ayo kita ngomong geopolitik. Wes geopolitik paham memang. Secara geografis itu geopolitik itu muncul karena berawal dari bagaimana letak geografis kita. Wes. Kalau dulu waktu kecil, Ya. waktu saya belum besar itu ya,
SD misalnya, kita itu diajarkan Indonesia itu strategis, terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Pengetahuan kita hanya itu dulu. Iya, betul. Tapi kalau sekarang kan lebih luas. Indonesia itu bertetangga dengan 10 negara lainnya di berbatasan langsung dengan 10. Berbatasan langsung dengan 10 negara lain. 4 secara perbatasan dari darat ya. Yang 6 itu perbatasan laut. Itu artinya apa, Pak? Itu artinya bahwa ada 10 negara di dunia ini yang punya tetangga Indonesia. Itu bayangkan. Sama aja, Pak. Lu itu menunjukkan bahwa kita kaya. Indonesia satu negara punya 10 tetangga. 10 tetangga itu cuma punya 1 tetangga Indonesia. Kita itu kaya. Indonesia. Itu Urusan tetangga aja kaya. Ini adalah geopolitik. Pak, capres-capres aja nggak kepikiran, Pak. Nggak kepikiran, beliau kan mikir yang lebih besar. Kita mikir yang sepele-sepele. Kita temennya banyak ya. Banyak. Itu dari urusan geopolitik, Pak. Oh, ya. paham kok. Benar, paham sekali ya. Hubungan internasional. Hubungan internasional. Banyak yang menyebut HI. Kalau kita tahu hubungan internasional itu bentuknya seperti apa? Ya, gimana? Bundaran kan bentuknya. HI itu kan bundaran. Jadi satu kesatuan Kalau maksudnya bundaran, nah, bentuknya itu. Artinya apa? Memang hubungan itu harus ketemu. Bundaran itu nggak terputus. Hubungan itu nggak boleh terputus. Oke. Intinya itu. Ujung-ujungnya ya muter aja ya. Iya. Sambung menyambung menjadi satu, tidak boleh putus seperti silaturahmi. Benar sekali. Tapi silaturahminya ini kita akan lanjutkan ya usai jeda berikut karena kita masih punya acara-acara seru setelah jeda berikut. Masih ada bancakan lagi nanti. Iya nanti ya. Dan bisa tetap bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali.